Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak Nur Hadi Rahman selaku School Director dari Fatih Bilingual School. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Fatih Bilingual School Ibu Riza Emilia. Dan Kepala Sekolah SMP SMA Fatih Bilingual School Bapak Nuri Wijayanto, Dewan Guru SD SMP SMA Fatih Bilingual School, yang kami hormati juga para orang tua dan wali murid Fatih Bilingual School, dan juga yang kami hormati seluruh peserta online Fatih Seminar yang sangat antusias untuk menambah wawasannya di pagi hari ini dari seluruh Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada pihak sekolah karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan Fatih Online Seminar pada hari ini, Sabtu tanggal 4 April 2020. Seperti yang telah diinformasikan kepada Bapak Ibu semua, untuk tema kegiatan seminar hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang mengenal dan menjelaskan corona dengan bijak dalam konteks pendidikan. Dan alhamdulillah kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmunya dari pakarnya yaitu Bapak Dr. Iman Murrahman. Bapak Dr. Iman ini adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Dokter kelahiran Takengon tersebut sudah aktif berkontribusi di Dinas Pendidikan Aceh dari tahun 2009 hingga sekarang. Namun sebelum kita mulai mungkin saya mewakili Fatih Bilingual School ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdonasi ke Fatih Peduli Tenaga Medis. Mungkin sudah diketahui bersama dalam kondisi pandemi virus COVID-19, tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganannya. Setiap hari bertemu dan bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Lonjakan pasien yang mendadak membuat sejumlah rumah sakit ini kekurangan APD. Hal itu memaksa para dokter dan perawat membuat APD sendiri dengan seadanya. Saatnya kita bersama mungkin berbuat sesuatu untuk membantu mereka dengan berdonasi bersama Fatih Bilingual School. Donasi Anda dapat disalurkan melalui rekening BNI 651-635-5751 atas nama Yayasan Fatih Indonesia. Untuk mengetahui program ini secara lanjut, bisa menghubungi kontak pesernya itu Mr. Syarif atau Miss Fitri. Baik Bapak Ibu, mari kembali lagi kita ke topik online seminar kita. Secara umum nanti Dr. Iman akan berbagi ilmu tentang seluk-beluk COVID-19 serta pencegahannya di mulai dari level individu, rumah tangga, serta komunitas. Jadi silahkan Anda mendengarkan dengan seksama apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Iman nanti. Dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, silahkan menggunakan sistem chat yang tersedia. Nanti kita akan memulai sesi tanya jawabnya pada 15 menit terakhir setelah Dr. Iman menyampaikan semua paparan materinya kepada kita semua. Mungkin ya baik, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada dokter untuk memulai seminar dan presentasinya kepada kita semua. Ya silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah bisa berkumpul di chat room ya. Jadi ini Zoom room bukan chat room, Zoom room. Karena memang sudah terbiasa kalau anak-anak Fatih juga setiap hari pagi mereka bertemu dan juga bertegur sapa lewat aplikasi Zoom ini sehingga bisa bertemu dengan teman-temannya juga dengan guru-gurunya, dan ini sudah kita mulai juga di kantor-kantor dan juga di tempat-tempat, di semua tempat juga sudah mulai beraplikasi Zoom. Alhamdulillah, terima kasih juga atas undangannya untuk menjadi pemateri dan juga untuk menjelaskan sedikit ilmu tentang virus corona atau
COVID-19 yang judulnya saat pagi ini diberikan adalah mengenal dan menjelaskan virus corona atau COVID-19 dengan bijak dalam konteks pendidikan. Yang saya hormati mungkin para pimpinan dan juga para guru-guru yang ada di Fatih Bilingual School, dan kita, di sini juga kami berada di posko informasi COVID-19 Dinas Kesehatan Aceh di Jalan Kakap ya, Jalan Kakap dulunya, Sarif Tayyib sekarang namanya. Itu ada beberapa rekan-rekan di sini dan juga para pimpinan yang ada di Dinas Kesehatan Aceh di dalam ruangan ini, dan juga alhamdulillah kita tetap berjaga untuk berada di posko ini setiap harinya. Kemudian juga pada saat ini yang ingin saya sampaikan adalah materinya berupa pendahuluan. Mungkin kita lanjut ke materi, silakan Isan. Nah, slide berikutnya. Nah, ini isi materi saya adalah ada 8 materi tentang dari mulai pendahuluan dan definisi, kemudian apa yang menjadi penyebab, terus gejala-gejala COVID-19 ini, atau risikonya, dan juga bagaimana mendiagnosis serta pencegahan baik di level individu rumah tangga maupun di komunitas. Untuk tahap awal kita lakukan, kita bicarakan soal pendahuluan, silakan. Nah, ini di pendahuluan kita sudah tahu bahwa dulunya namanya adalah novel coronavirus SARS-CoV-2 di awalnya itu adalah pada saat akhir bulan Desember 2019 dan terletak di kota Wuhan di provinsi Hubei, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Cina sendiri daerah terdampak paling besar adalah memang di provinsi Hubei. Kemudian tanggal 30 Januari 2020 WHO kemudian mendeklarasikan bahwa COVID-19 ini itu sebagai global health emergency. Dan di tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 sebagai daerah pandeminya di seluruh dunia. Jadi ternyata sudah 203 negara di seluruh dunia yang memang sudah terjangkit COVID-19 ini. Next. Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat angka ya, yang angka terbaru itu new report case in the last 24 hour per tanggal 1 April kemarin menurut WHO adalah itu di United States of America sebanyak 22.559 adalah kasus terbanyak di seluruh dunia. Kemudian Spanyol dan berikutnya Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Lanjut. Kalau kita lihat terus trennya adalah menaik di seluruh dunia ya sampai dengan 1 April. Next. Kemudian dari epidemiologinya atau bagaimana kita melihat dari sisi epidemiologis bahwa memang 80% dari kasus ini adalah gejalanya bersifat ringan sampai dengan sedang. 15% severe atau berat, dan 5% kritis, atau 5% kritis ini rata-rata masuk ke ICU perawatannya. Kemudian progresnya itu biasanya juga 10-15% itu ringan sedang, dan yang ringan sedang itu menjadi berat. Kemudian kalau kita lihat seluruh dunia per 3 April kemarin, angka ini terus berkembang. Kalau sampai dengan kemarin kita sudah menembus 1.017.693 kasus. Ya, terbanyak tadi sudah sampaikan adalah Amerika, Italia, dan kemudian Spanyol. Kemudian dari angka 1 juta itu ada 212.000 yang recover, dan ini memang yang terbanyak masih di Cina ya. Kemudian 53.000 kematian. Lanjut. Ini datanya kalau kita lihat di bagian yang di atas, Amerika itu sangat dalam in the last every 2 days itu peningkatannya sangat besar, baru kemudian ikuti Spanyol, Italia, yang every 10 days sekarang sudah ada Singapura, Jepang, South Korea itu sudah landai ya, jadi grafiknya juga sudah landai, sudah penurunan kasus, dan seperti di yang bawah itu kita ada punya situs yang bisa kita pantau setiap saat itu angka-angka total kasusnya di seluruh dunia. Lanjut.
Kalau untuk di Indonesia per 3 April kemarin ya, itu spesimen yang diterima ada 7.600, negatifnya 5.600, kasus konfirmasi itu hampir 2.000 kasus konfirmasi ya. Dan yang sembuhnya itu 134 dan yang meninggal 181 kasus. Ini bisa diakses setiap saat di situs infeksiemerging.kemkes.go.id bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses setiap saat ini update ya. Dan kemudian kalau kita lihat peta yang oranye adalah peta-peta yang kasus terkonfirmasi, sudah ada 32 provinsi yang ada kasus di Indonesia, hanya tinggal Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur yang belum ada kasus. Semua provinsi sudah punya, namun kalau dilihat transmisi lokal itu adalah daerah area-area yang merah saja, yaitu DKI Jakarta, di Jawa Barat, di beberapa kabupaten kota seperti terlihat di situs infeksi emerging, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga di Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Itu yang termasuk ke dalam transmisi lokal seperti di situs infeksiemerging.kemkes.go.id. Lanjut. Untuk di Aceh sendiri sampai dengan kemarin sore, data update terbaru itu orang dalam pemantauan adalah 1.111 orang ya. Tapi dari 1.111 orang itu ada yang masih dalam proses pemantauan adalah 846, kemudian sudah selesai 265 ya, 265, dan pasien dalam pengawasan yang masih dirawat hanya 11 pasien, dan sisanya 38 pasien itu pulang dan selamat. Kemudian ada positif 5 orang, yang dirawat itu 4 orang, kemudian yang meninggal 1 orang. Dan kemudian ada 2 memang PDP yang meninggal, 1 sudah punya hasil lab, 2 sudah punya hasil lab, mohon maaf. 1 hasilnya negatif dan 1 hasilnya positif. Kemudian untuk definisi yang bisa kita sampaikan itu adalah COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus severe acute respiratory syndrome atau SARS-CoV-2 ya, coronavirus. Dan kemudian COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Jadi kalau SARS-CoV-2 itu adalah virus penyebabnya, kemudian kalau COVID-19 atau COVID-19 adalah nama penyakitnya, itu singkatan dari Coronavirus Disease 19. Ya, Coronavirus Disease 19. Lanjut. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi adalah manifestasi klinisnya itu lebih banyak, ini yang 81% itu adalah mild case, jadi ringan sampai dengan sedang atau bahkan tanpa gejala, dan kemudian beberapanya baru antara 14-15% itu adalah yang berat, dan kemudian 5% itu critical case atau yang sangat-sangat berat, dan ini yang sangat-sangat berat itu akan masuk ke dalam ICU, dan yang 15% itu ke gejalanya yang berat yang juga akan dirawat di rumah sakit. Lanjut. Nah, ini paru kita ya, ada trakeanya, ada bronki, ada alveolinya, dan alveolinya akan terisi air. Jadi kalau pneumonia ini adalah ada satu jaringan yang paling terkecil dari paru-paru itu akan berisi air, itu fluid in alveoli. Nah, itu juga bisa penyebabnya bukan hanya dari virus corona, tapi juga bisa bakteri atau juga jamur atau juga yang lain-lain, dan salah satunya adalah coronavirus. Dan ini terbanyak yang menyerangnya kalau pneumonia adalah balita dan lanjut usia. Ini kalau pneumonia ada yang community, ada yang ini dan lain-lain. Kemudian lanjut. Nah, untuk etiologi ini masih jenis baru ya, coronavirus jenis baru. Kemudian ada beberapa jenis yang mirip, itu adalah SARS-CoV dan juga MERS-CoV. Jadi kalau kita kenal dulu SARS-CoV juga ada terkena di Cina, dan kemudian MERS-CoV juga terkena di Arab Saudi. Yang terbanyak terkena adalah yang mengikuti jamaah haji atau juga yang mengikuti yang ibadah di Mekah. Lanjut.
Nah, kemudian awalnya coronavirus itu adalah virus zoonotik. Zoonotik itu artinya adalah transmisi dari hewan ke manusia. Kemudian coronavirus ini merupakan RNA virus yang bersirkulasi di hewan, ya, unta, kucing, dan kelelawar, baru kemudian mengikuti dan menginfeksi manusia, sama seperti MERS dan juga SARS. Kalau MERS-CoV itu dari unta, dan kemudian kalau SARS itu dari kelelawar. Dan ini juga mengikuti bahwa di awal ini disebabkan oleh ular dan juga kelelawar. Dan ini kemudian pada saat diteliti di awal, ini ada penelitian lanjut pada saat itu ada penjualan ular besar-besaran di pasar tradisional di Wuhan, di provinsi Hubei-nya Cina. Lanjut. Sebelumnya. Nah, ini bisa kita sampaikan di bawah bahwa memang virusnya itu masuk saluran nafas, bereplikasi di sel-sel saluran nafas, kemudian baru menyebar ke saluran nafas bawah, yaitu tadi yang penyebab pneumonia tadi. Nah, ini yang juga bisa menjawab bahwa memang untuk yang tidak bergejala atau kurang bergejala atau gejalanya ringan sampai dengan sedang, nah itu bisa juga dikurangi atau tidak masuk virusnya itu ke saluran nafas bawah itu dengan minum air hangat. Makanya ada beberapa literatur juga menyampaikan kita harus minum air hangat setiap 1 jam sekali, sehingga virusnya itu akan masuk ke bawah saluran pencernaan, bukan ke saluran nafas. Lanjut. Nah, ini ya transmisinya itu juga kenapa kita disampaikan harus berada 1 meter, bahwa itu transmisinya dari manusia ke manusia adalah dengan droplet saluran nafas seperti batuk atau juga bersin, dan kontak dekat personal itu seperti menyentuh atau berjabat tangan, kemudian menyentuh benda-benda yang sering kita sentuh, ya, seperti mulut, hidung, mata sebelum cuci tangan, dan juga kontaminasi feses. Kenapa kontaminasi feses? Karena memang tadi seperti disampaikan tadi, kalau memang virusnya itu kita teruskan dari kerongkongan ke saluran pencernaan, maka virusnya juga akan ada di feses atau buang air besar yang kita. Lanjut. Nah, ini ya gejala-gejala awalnya itu ada demam, flu, batuk, nyeri tenggorokan, dan kesulitan bernafas. Lanjut. Nah, ini kalau dari sisi penelitian 98% itu terjadi demam. Kemudian penelitian juga dari 41 pasien secara demografi atau usia pasien 49 tahun. Kita sampaikan di awal ini, ya, nanti saya sampaikan juga di akhir, bahwa tidak ada anak yang terinfeksi. Ini juga masih menjadi penelitian. Laki-laki itu 30 orang, perempuan 11 orang. Semua pasien datang hari ke-7 onset dengan sesak hari ke-8, rata-rata hari ke-10 di ICU itu bagi yang orang tuanya. Terus ada komorbid, artinya penyakit penyerta, ada 13 pasien dari 41 pasien itu, ya. 8 orang diabetes, 6 pasien dengan congestive heart failure atau gagal jantung kongesti, dan juga hipertensi. Kemudian ada juga Wang et al. Menyampaikan bahwa 98% sama, itu demam, batuk 76%, kemudian ada yang sesaknya 55%, dan mialgia atau fatigue 44%. Lanjut. Nah, ini masa inkubasinya ada yang ringan 2 minggu, ada yang berat atau kritis 3-6 minggu. Kita lihat beberapa kasus, contoh utama seperti Menteri Perhubungan, ya, itu sudah hampir 3 minggu, 2 minggu rawatannya, ya, dan sampai sekarang masih juga dirawat, dan itu agak sedikit berat, namun juga ada yang sangat ringan. Lanjut. Kemudian populasi yang rentan adalah dengan kita bicara soal poin kelima, yaitu faktor risiko adalah usia lanjut, umumnya di atas 60 tahun. Ini juga menjawab kenapa di Italia itu dengan jumlah lansia yang sangat-sangat besar, mereka mempunyai angka kematian yang sangat tinggi. Sehingga umur 60 ini sangat rentan untuk terkena COVID-19. Kemudian populasi juga dengan komorbid yang lain seperti perokok, ada penyakit jantung, kemudian diabetes,
penyakit paru kronik, kemudian gizi kurang, kanker, dan kondisi imun rendah itu juga menjadi faktor risiko dan lebih rentan terkena COVID-19. Dapat mengenai usia produktif juga, sehingga usia produktif seperti yang masih muda itu akan menjadi carrier dan akan membawa penyakit ini kemana-mana. Dan kemudian pada anak-anak ini masih sangat jarang kasusnya. Lanjut. Untuk kita dapat mengetahui apa dan memang iyakah ini COVID-19, kita harus tahu gejala klinis dan riwayat perjalanan, serta riwayat kontak atau riwayat bekerja berkunjung di area atau rumah sakit atau tempat ada kasus COVID-19 ini. Kita periksa fisik dan juga kita periksa penunjang. Kemudian ada hematologi darah perifer lengkap dengan telepon dan juga radiologi, rapid test, dan pemeriksaan PCR. Lanjut. Nah ini ringan, sedang, dan beratnya bisa kita lihat tadi ada demam ya kalau ada yang ringan, batuk, nyeri tenggorokan, dan kemudian kalau yang sedang sudah mulai ada sesak nafas, kalau yang berat itu sudah masuk ke yang infeksi saluran pencernaan, juga ini bisa menyerang pada orang yang lebih lanjut. Kalau yang gejala ringan kita isolasi di rumah. Kalau yang gejala sedang kita bisa rawat di rumah sakit darurat di seluruh Aceh kita ada. Kemudian ini adalah gambaran foto toraknya. Lanjut. Dari yang masih menjadi gold standar pemeriksaan adalah dengan swab tenggorokan, yaitu kita mengambil dari tenggorokan atau orofaringnya dari si pasien, kemudian kita periksa ke laboratorium. Nah, kalau di Aceh itu belum ada dan kita kirimnya itu ke Jakarta. Lanjut. Nah, ini ya kita ngambil sediaan swab seperti gambar yang nomor 2. Kemudian kita kalau tidak ada swab, beberapa rumah sakit dan 23 rumah sakit di seluruh Aceh itu sudah kita distribusikan alat rapid test atau juga serologi seperti gambar yang nomor 3, sehingga bisa kita melihat, tapi untuk serologinya ini rapid testnya baru berbentuk antibodi, sehingga bisa kita periksa nantinya setelah positif kita akan periksa swab lagi. Lanjut. Nah ini bagi Bapak Ibu yang pelaku perjalanan dari negara-negara terjangkit atau daerah-daerah atau wilayah terjangkit seperti Jakarta, kemudian juga ada Banten, kemudian juga ada Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, maka kita harus tahu bahwa bagaimana kita harus bisa melaporkan diri kita ke petugas kesehatan setempat dan juga harus menyesuaikan dengan daerah-daerah kita, karena daerah-daerah kita juga ada beberapa daerah yang sudah mulai tertutup di Kota Banda Aceh, namun beberapa daerah juga masih ada yang terbuka dan kita harus melaporkan ke masyarakat setempat kondisi kita pada saat masuk. Lanjut. Nah, kriteria kita kalau di buku panduan terbaru ada orang tanpa gejala, kemudian orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan, kemudian probable dan juga konfirmasi. Lanjut. Nah, kalau orang yang tanpa gejala atau sebelumnya kita tadi sudah sampaikan adalah yang dalam perjalanan. Kemudian, jadi ada step-stepnya, ada tangga-tangga yang saya kasih lihat. Kalau yang di sini orang tanpa gejala ada orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 karena melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa punya gejala itu selama 14 hari dan kemudian dalam 14 hari itu ya kita punya kontak erat atau kita selalu dalam perjalanan dengan mereka, maka kita akan termasuk kontak erat. Siapa saja yang masuk kontak erat yaitu petugas kesehatan yang periksa tanpa menggunakan alat pelindung diri yang standar. Kemudian maksudnya tanpa alat pelindung diri itu bukan berarti pakai baju astronot selalu ya, tapi ada kriteria-kriteria. Kemudian orang-orang yang berada dalam satu ruangan yang sama, ya, termasuk tempat kerja, kelas, rumah, atau acara-acara besar dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
Kemudian orang yang berpergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari. Lanjut. Nah, pertanyaannya adalah juga kalau kita lihat Q&A di WHO, ini bisa kita akses setiap hari di WHO ya. Can people who do not have symptoms spread COVID-19? Bisa nggak kira-kira orang yang nggak punya gejala itu menyebarkan atau menularkan COVID-19? Jadi ada beberapa laporan dari yang punya periode yang tidak ada bergejala bahwa di antara 5 sampai dengan 6 hari sebelum timbul gejala dia akan bisa menularkan. Nah, ini berbentuknya adalah dengan batuk ya. Batuknya itu akan menyebarkan ke orang lain. Kemudian ya, seperti kita tahu tadi gejala yang biasa umumnya terjadi pada COVID-19 adalah batuk yang kering, kemudian demam, kemudian fatigue, kemudian yang kemudian selanjutnya adalah kadang-kadang orang yang bergejala yang ringan bahwa mereka punya infeksi yang lain seperti flu ya. Baru kemudian beberapa gejala juga ada dilaporkan kita akan kehilangan daya penciuman, kehilangan untuk merasa, dan kemudian ada juga laporannya yang dengan mata memerah. Ini beberapa laporan dari pasien-pasien COVID-19. Kemudian studi-studi dan penelitian juga menunjukkan bahwa viral load atau jumlah dari virusnya ini pada pasien-pasien COVID-19 itu adalah sangat tinggi pada saat dia bergejala. Pada saat dia sudah mulai bergejala itu sangat tinggi, dan kemudian menurun pada setelah itu. Tapi juga bukan berarti pada saat dia sudah sembuh dari batuk dan demamnya itu dia tidak menularkan. Sehingga pasien-pasien ini juga harus tetap mengikuti karantina dan pemeriksaan swab sehingga sampai negatif baru betul-betul kita nyatakan dia tidak sakit lagi. Kemudian jangan lupa tetap menjaga jarak 1 meter. Kenapa? Karena menularnya itu lewat droplet dari batuk dan juga dari bersin. Kemudian orang dalam pemantauan ini sudah bergejala. Jadi kalau orang tanpa gejala tadi belum bergejala tapi dia punya kontak erat. Kalau orang dalam pemantauan itu sudah bergejala, punya demam dan juga ada gangguan sistem pernapasan seperti sakit tenggorokan, batuk ya. Tidak ada penyebab lain. Nah, ini yang juga harus kita ketahui, jangan semua yang batuk, demam, sakit tenggorokan kita sampaikan sekarang karena banyak yang sudah agak sedikit pikirannya selalu ke COVID-19, semua yang batuk kita jangan sampaikan bahwa ini kena COVID-19, padahal kita harus lihat juga gambaran klinis apakah dia COVID-19 atau bukan. Kemudian yang kedua adalah orang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan dan pada saat 14 hari sebelum timbul gejala dia punya riwayat kontak. Nah, ini termasuk orang dalam pemantauan dan ini akan dipantau oleh rekan-rekan di Puskesmas dan juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lanjut. Kemudian pasien dalam pengawasan ya, ini adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut yaitu demam atau riwayat demam. Kemudian sertai salah satu atau tanda gejala penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, atau pilek atau pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis. Jadi kadang-kadang ada yang sesak karena asma, ada yang sesak karena alergi, ada yang karena penyebab yang lain. Kemudian yang kedua adalah orang dengan demam atau riwayat demam atau ispa, dan pada 14 hari timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi ya, kontak dengan riwayat kasus konfirmasi. Kemudian kasus konfirmasi adalah kalau memang dia sudah terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang positif. Lanjut. Ini ringkasannya tadi ya, kita lihat ada pelaku perjalanan dari negara terjangkit, itu terlihat dari lambang koper di atas ya. Kemudian ini tanpa gejala tapi punya riwayat perjalanan dari daerah yang transmisi lokal tadi ya. Nah, ini kita laksanakan monitoring mandiri dan juga karantina mandiri. Kemudian kalau orang tanpa gejala ya, itu tanpa gejala kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19, ini kita
periksa dan juga karantina di rumah. Untuk orang dalam pemantauan itu sudah mulai ada demam ya, seperti lambang di atasnya, kemudian ada riwayat, ada juga gangguan pernafasan, maaf. Dari riwayatnya juga kita lihat riwayat dari wilayah transmisi lokal, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, di mana wilayah transmisi lokal di Indonesia juga sudah ada, bukan hanya riwayat perjalanan dari luar negeri. Kemudian gejala pernafasan dan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, ini juga kita periksa dan isolasi diri di rumah. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan itu ada infeksi saluran pernafasan dan riwayat dari negara-negara atau wilayah transmisi lokal, ada demam atau infeksi saluran pernafasan atas dan riwayat kontak kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian ispa berat perlu perawatan rumah sakit, ya. Ini kita periksa juga, dan kalau yang ringan itu kita isolasi di rumah, kalau yang sedang itu kita rawat di rumah sakit darurat, dan kalau berat itu kita rawat di rumah sakit rujukan. Lanjut. Nah, ini ada pemeriksaan rapid test, namun pemeriksaan rapid test ini tujuannya adalah untuk kita mengetahui apakah positif rapid test dengan antibodi, karena memang yang ada di Aceh itu adalah rapid test yang memang antibodi, dan memang ini kita bisa karena penyakit lain, bukan hanya COVID-19, makanya setelah positif kita harus periksa juga swab test atau pemeriksaan swab tenggorokan. Kalau memang negatif kita dengan orang tanpa gejala, maka kita lakukan karantina, ya. Jangan lupa physical distancing dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita ulangi hari ke-10, kalau memang positif maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR atau swab test tadi, kerongkongan 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Kalau ada fasilitas di Aceh belum ada, ya. Kalau positif maka kita karantina mandiri dan juga terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan physical distancing. Kemudian kita tes lagi sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila ada PCR. Lanjut. Nah, untuk orang dalam pemantauan, untuk pemeriksaan rapid test, kalau memang rapid test pertama itu negatif, maka kita isolasi di rumah. Seperti tadi yang kita lakukan PHBS dan physical distancing, bisa ulang pada hari ke-10. Kalau positif baru kita periksa lagi swab test yang pakai PCR, dan kemudian kita periksa 2 kali berturut-turut. Kalau dia positif, maka isolasi di rumah, ya, karena ini masih orang dalam pemantauan, gejala ringan, ya. Kemudian kita periksa lagi PCR, dan kalau negatif baru akan kita nyatakan sembuh dengan pemeriksaan dari PCR-nya. Kalau pasien dalam pengawasan, baik ini yang dirawat di rumah sakit, di rumah, yang ringan, kalau darurat di gejala sedang, kalau di yang gejala berat itu rumah sakit rujukan, itu kalau rapid test-nya itu positif, kalau negatif, mohon maaf, maka kita tetap akan menerapkan perilaku hidup bersih di rumah dan physical distancing. Kita ulang lagi pemeriksaan di hari ke-10. Jika pemeriksaan ulang positif, maka lanjutkan dengan pemeriksaan swab selama 2 hari berturut-turut. Kalau gejala memburuk, maka lakukan pemeriksaan di rumah sakit. Lanjut. Nah, ini alurnya saja agar lebih mudah, ya. Lanjut. Ini juga alurnya, kita baik itu orang tanpa gejala maupun orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kita periksa rapid test. Kalau negatif, kita ulang rapid test itu 10 hari kemudian. Kalau negatif, maka bukan COVID. Kalau positif, kita masukkan pemeriksaan PCR, karena PCR kita di Indonesia hanya 7 tempat di seluruh Indonesia, ya. Maka kalau memang dia negatif bukan COVID, kalau dia positif maka adalah kasus konfirmasi. Rapid test ini adalah pemeriksaan untuk screening, bukan untuk diagnosis. Lanjut. Nah, ini ada status isolasi mandiri untuk yang orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dengan gejala ringan, itu bisa isolasi mandiri di rumah, yang masing-masing punya pengawas tersendiri, ya, dan ada laporannya. Kemudian untuk isolasi di fasilitas khusus atau rumah sakit darurat, itu adalah orang dalam pemantauan yang usia di atas 60 tahun dengan penyakit-penyakit yang penyerta tapi terkontrol, pasien dalam pengawasan dengan gejala sedang, pasien dalam pengawasan yang ringan, ya, dan yang untuk isolasi rumah sakit adalah pasien dalam pengawasan dengan gejala yang berat. Jangan lupa kalau Bapak Ibu berasal atau
jadi pelaku perjalanan itu wajib juga melakukan monitoring mandiri. Jadi bukan kita menganggap kita itu tidak ada karena kita ini melawan hal yang tidak kelihatan ya. Virus ini adalah hal yang tidak kelihatan sehingga tetap harus wajib karantina mandiri di rumah sejak kedatangan selama 14 hari. Kalau dalam 14 hari itu muncul gejala, maka kita harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ada diberikan health alert card bagi Bapak Ibu, pasti dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ini pulang dari luar negeri, pasti akan diberikan health alert card. Artinya di situ sudah ada sebenarnya edukasi, tapi health alert card itu harus dipegang. Kalau ada bergejala, maka kita akan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Lanjut. Nah, untuk poin ke-7 dan ke-8 adalah untuk pencegahan. Yang pertama, pencegahan di level individu rumah tangga. Lanjut. Jangan lupa terus mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Kemudian setiap kita pulang, maka kita harus mandi dalam sisi pakaian setelah dari luar. Ketika batuk, jangan lupa hindari interaksi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit. Kemudian disinfeksi atau disinfektan daerah yang sering disentuh, pegangan pintu atau meja, kemudian juga yang hal-hal yang sering kita sentuh di rumah ya. Kemudian peningkatan imunitas diri juga dengan konsumsi atau gizi seimbang, suplemen vitamin, aktivitas tidur cukup, olahraga ringan, dan juga kenaikan faktor risiko. Jangan lupa jangan hanya di rumah tidur saja ya, tapi kita tetap harus olahraga ringan dan juga suplemen vitamin. Lanjut. Nah, ini beberapa gambaran-gambaran yang bisa kita sampaikan bahwa kalau dari WHO ya, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang merokok itu ya, itu smoking can increase your chance of getting COVID-19. Jadi jangan mentang-mentang berpikir kita itu merokok bisa terhindar dari COVID-19, tapi menurut WHO bahwa orang yang merokok bisa meningkatkan risiko untuk kita tuh terkena COVID-19. Lanjut. Kemudian kurangi risiko juga tetap harus dengan cuci tangan pakai sabun atau air mengalir minimal 20 detik. Jadi lebih sering lebih bagus dan tidak harus selalu dengan hand sanitizer. Kalau memang ada sabun malah lebih bagus ada di rumah pun ya. Jadi kita cuci tangan pakai sabun tiba di rumah, tempat kerja, sekolah, sebelum makan, sebelum menyantap makanan, setelah menggunakan toilet. Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk dan juga bersin ya. Itu etika batuk dan bersin. Jaga jarak dengan orang sehat, kemudian hindari menyentuh wajah, hindari tetap menyentuh mata, hidung, mulut, ya itu tetap harus kita hindari bersalaman sementara ini. Kemudian gunakan cairan membersih tangan minimal kalau memang tidak ada sabun ya, itu dengan yang isinya adalah minimal 60% alkohol. Tapi jangan juga ada beberapa kasus juga kemudian membuat cuci tangan itu sampai ke ini ya, ada beberapa yang alergi dengan alkohol. Maka kalau memang ada sabun ya kita pakai sabun saja. Lanjut. Nah, ini protokol isolasi ya. Tetap tinggal di rumah, jangan pergi ke ruang publik, gunakan kamar terpisah. Jadi kalau ada beberapa juga yang menyampaikan ke kami di sini bahwa ada keluarganya atau anaknya yang pulang dari Surabaya atau dari Jakarta, maka kalau bisa memang tetap harus dibuatkan satu kamar sendiri ya, dan terpisah, kemudian pakai masker, kemudian juga terhindar atau jauh 1 meter dari anggota keluarga yang lain, tetap mengecek suhunya, batuk, sesak nafas itu tetap harus cek, dan kemudian pemakaian alat-alat yang sehari-hari juga harus dipisahkan. Kemudian kalau memang sakit ya kita harus hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Dan protokol isolasi diri ini saya rasa lebih bagus kita juga mengikuti yang protokol yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Pak Bima ya, itu dia mengikuti protokol ini tanpa juga banyak sering-sering harus dengan medsos ya, karena medsos dan juga TV kadang-kadang malah banyak membuat stres sehingga imun kita menjadi turun. Lanjut. Nah ini kalau pencegahan di komunitas, lanjut.
Jangan lupa untuk di komunitas kita harus tetap social distancing dan juga physical distancing, ya. Terutama kalau kita menggunakan transportasi publik, dilarang berkumpul massal di kerumunan, sekarang tidak boleh. Kemudian berkumpul-kumpul teman atau keluarga, ya sekarang kita bisa ini ya, Zooman seperti ini kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau yang sakit terutama tidak bisa atau tidak boleh dulu kita mengunjungi orang tua, dan sementara waktu kita bisa melaksanakan ibadah di rumah. Karena juga sudah ada tausiah dari MPU Aceh tentang ibadah. Lanjut. Nah, ini kita tetap juga edukasi masyarakat yang lain. Jangan lupa Bapak Ibu juga menjadi levelnya sekarang, mudah-mudahan setelah mengikuti seminar online ini juga menjadi penyuluh di masyarakat lain tentang physical distancing. Kemudian advokasi juga ke masyarakat bahwa kita hanya bisa take home, ya, beli apapun, warung kopi atau juga restoran, tempat-tempat makan. Bahkan sekarang karena mungkin banyak yang karantina mandiri di rumah, maka lebih banyak masak di rumah jadinya, ya. Alhamdulillah jadinya lebih masakan di rumah. Kemudian advokasi juga untuk di daerah-daerah kita sendiri, di desa-desa, di kampung-kampung di Banda Aceh misalnya, atau di daerah lainnya agar tidak melakukan pertemuan, walaupun tetap melakukan pertemuan yang harus jaga jarak, ketika batuk bersihnya harus terjaga, dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Lanjut. Untuk di tempat-tempat umum harus kita pastikan tempat-tempat umum itu higien, ya. Bukan berarti kita harus pakai sarung tangan, ya, enggak. Itu juga tidak baik. Maka paling enggak tidak ada disinfeksi atau juga hand hygiene atau hand sanitizer, memang agak sulit kita dapatkan di luaran sekarang, tapi kita harus disinfektan tempat-tempat yang paling sering sentuh seperti gagang pintu, kursi taman, kursi pasien, meja makan di tempat makan harus betul-betul kita disinfeksi selalu, ya. Kemudian disinfektan ke tubuh dan manusia sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan juga WHO, tidak bagus untuk disinfektan ke tubuh manusia dan ruang terbuka karena bisa terhirup, berbahaya bagi paru-paru dan juga berbahaya bagi kulit, ya. Sangat tidak direkomendasikan. Lanjut. Nah, ini memang menurut sainsnya Question and Ask Q&A dari WHO bahwa how long human coronavirus stay on the surface, ya. Human coronavirus ini bukan berarti COVID-19. Ada MERS-CoV tadi dan juga ada SARS-CoV. Ini ada di plastik 5 hari, wood di kayu 4 days, stainless steel 48 hours, atau surgical glove for 4 until 5 days, paper atau cardboard 24 hours. Tapi surface disinfection itu bisa menghilangkan semua dalam nggak sampai semenit. Ya, makanya jangan lupa disinfektan selalu. Kemudian di COVID-19 ini tidak masuk ke dalam studi ini. Jadi jangan berpikir karena COVID-19 itu droplet, ya. Jadi anggapan kita begitu dia droplet, kering dropletnya, maka dia akan tidak ada lagi. Lanjut. Nah, ini how long to destroy SARS-CoV, ada gambarannya untuk paling tidak dengan yang ada isinya alkohol atau juga sabun atau deterjen, fenol, banyak, ya, banyak yang cairan-cairan pembersih rumah tangga yang memang ada di rumah, nggak perlu harus dengan alkohol. Nah, ini yang poin nomor 1 itu, yang gambar nomor 1 sekarang sudah tidak dianjurkan untuk semprotan body, badan itu tidak dianjurkan lagi. Lanjut. Nah, ini beberapa anjuran-anjuran dan juga kelompok-kelompok berisiko yang perlu dipantau. Lanjut. Jaga diri kita dan keluarga dengan gizi seimbang dan meningkatkan imunitas. Kemudian lanjut. Etika bersih, ya, menjaga jarak, social distancing dan physical distancing. Lanjut. Isolasi mandiri di rumah, hindari stres, ya. Jangan gara-gara melihat medsos maka kita keluar rumah pun tidak mau, padahal kita tidak punya riwayat perjalanan, ya. Ini juga tidak dianjurkan. Kemudian lanjut. Nah, ini pencegahan COVID-19 di ruang publik. Lanjut. Nah, kemudian untuk terkait dengan hal yang bisa kita sampaikan di awal bahwa pencegahan COVID di institusi pendidikan, maka kita harus kegiatan belajar itu karena memang sudah ada surat edaran dari pemerintah, maka kita kegiatan belajar melalui online.
dan memberi tugas kepada para siswi yang beragam, tidak bosan ya. Kemudian kalaupun di sekolah itu sebelumnya Fatih Bingung School sudah menyediakan sarana cuci tangan, saya sangat appreciate terhadap ini ya. Kemudian menghimbau warga sekolah yang sakit untuk isolasi diri di rumah. Juga kita sering bersihkan sekolah dan melapor ke puskesmas tentang kondisi kita. Lanjut. Dan kemudian di akhir sesi ini adalah yang terkait juga waktu ya. Untuk question and ask, saya mengambilnya dari WHO. What is the role of children and adolescents in the transmission of COVID-19? Children and adolescents can be infected and spread COVID-19. Jadi, evidence suggests that children tend to have milder disease than adults. Di bukti-bukti terkait baik itu di Provinsi Hubei, di kota Wuhan, di Cina yang sangat terdampak besar terhadap penyakit COVID-19, dan seluruh dunia bahwa memang dilaporkan anak-anak itu lebih ke gejala-gejala yang lebih ringan ketimbang yang dewasa dan tua. Kemudian report indicate that young children are as likely to be infected as adult. Sama sebenarnya untuk terinfeksinya, tapi gejalanya aja yang lebih ringan. Ya, jadi kita tetap harus juga mengisolasi anak-anak kita. Jangan gara-gara nanti libur sekolah kita pergi juga pulang kampung, kemudian berkumpul dengan saudara-saudara kita, maka spreadnya akan lumayan besar dan anak-anak dan remaja itu bisa menjadi carrier untuk membawa penyakit. Mungkin demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Kita harus tingkatkan kewaspadaan, kurangi kepanikan, ya, nggak perlu harus panik, dan kita bersatu, nggak perlu harus menyalahkan satu sama lain, bersatu melawan corona, kita bisa. Demikian Pak Bia, biasa sampaikan. Ya. Terima kasih dokter atas pemaparannya. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu semuanya kita sudah mendengar ya penjelasan dari Dokter Iman bahwa tentang secara umum tentang COVID-19 dan juga di akhir banyak ada berbagai hal yang bisa kita laksanakan untuk mencegah tersebarnya virus tersebut. Mungkin dokter ada beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin boleh bantu dijawab ya dokter ya mungkin ya. Ada pertanyaan yang pertama nih dokter. Ya, silakan. Ya, yang pertama pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita menjelaskan tentang COVID-19 kepada anak-anak kita agar mereka paham tanpa perlu membuat mereka panik, dok? Oh ya, untuk anak-anak seperti yang juga bisa kita sampaikan, yang pertama saya yakin berita-berita di media sosial terkait apalagi di akhir-akhir ini ya, terutama mungkin bisa jadi orang tua juga sudah mengakses bahwa kepanikan di awal di Aceh adalah karena pada saat pertama pasien yang positif itu adalah pasien yang meninggal. Itu sangat mempengaruhi orang-orang tua juga, termasuk orang-orang tua di Banda Aceh dan juga di seluruh Aceh. Dan mudah-mudahan ini tidak sampai ke anak-anak, karena seperti kita ketahui tadi 80% yang punya gejala atau juga terkena COVID-19 itu adalah bergejala ringan dan sedang. Dan ini yang bisa kita sampaikan ke anak-anak bahwa COVID-19 ini layaknya adalah seperti penyakit flu, sehingga ya, jangan ditakut-takuti anak-anak dengan jumlah kematian yang besar seperti yang terjadi di Amerika dan juga di Italia. Terus kemudian persiapan pemerintah dengan kuburan, sepertinya kita nggak perlu menyampaikan hal-hal seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kira-kira menganggap bahwa kalau bisa cuci tangan ya. Jadi kalau anak-anak di rumah biasanya kalau saya dari luar itu anak-anak langsung bilang Mama ini cuci tangan, ya cuci tangan. Mama langsung mandi ya gitu. Nanti biar kita bisa ini main-main. Jadi anak-anak itu sebenarnya kita harus ajarkan bahwa mereka harus sering cuci tangan, bukan hanya terkait dengan COVID ya, tapi memang cuci tangan itu sangat perlu untuk menghindari penyakit lainnya dan juga etika batuk atau bersin. Ini yang harus kita sampaikan ke anak-anak sehingga mereka paham bahwa memang penyakit ini berbahaya, tapi penyakit ini bisa kita hindari. Mungkin demikian. Baik dokter, semoga yang bertanya itu terjawab pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan kedua ya dokter ya. Ya, silakan.
apakah virus corona ini bisa menular melalui air isi ulang dan makanan, misalnya pada jajanan kue-kue basah? Ya, gimana Pak Bia? Apakah virus tersebut, dokter, bisa menular melalui air isi ulang yang dibeli atau dari makanan, misalnya kue-kue basah gitu, dok? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa virus ini kan menular lewat droplet. Jadi, seperti kita ketahui, virus dia kalau tidak ada tempat hidupnya, ya, maka dia tidak akan bisa hidup. Jadi virus ini sebenarnya benda hidup yang mati, tapi benda mati yang hidup. Jadi dia tidak punya inti sel. Nah, inti selnya itu adalah kalau di luar, jadi kalau saya ngomong atau ada bersin atau batuk di luar, itu dia hidupnya hanya di tempat yang air liur atau tetesan air liur yang keluar dari mulut. Selama itu berbentuk sedikit dan kalau di luar berarti dia cepat kering. Kecuali mungkin di tempat yang sangat lembab itu akan lama keringnya. Tapi kalau dia berbentuk, dia kecil, yang milimeter, bentuknya itu milimeter mikron, kemudian kita campurkan dengan air, maka dia tidak akan ada artinya. Dia akan mati. Sehingga kalau disampaikan apakah ada penularan lewat air sulang, itu tidak ada. Baik, dok. Terima kasih. Semoga mungkin pertanyaan terjawab. Ada pertanyaan selanjutnya, mungkin dokter. Ya. Ada yang nanya, kira-kira COVID-19 ini berapa lama bisa bertahan dan prediksinya kapan bisa hilang virus ini dari Aceh, khususnya Indonesia, khususnya atau secara umum Indonesia mungkin, dok? Ya, seperti saya sampaikan tadi, itu kan bertahannya itu memang bervariasi, tergantung juga bagaimana dropletnya. Droplet seperti flu atau batuk atau bersin. Kalau memang dia dalam jumlah banyak flu dan batuknya, maka dia akan lama. Tapi tidak akan selama sampai dengan 24 jam. Itu tidak ada. Sehingga dia akan bertahan, misalnya kita bersin di luar rumah, maka dia akan langsung mati karena memang terkait di luar itu kan panas. Tapi kalau misalnya kita di dalam seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan meja. Karena apa? Dengan desinfektan apapun, termasuk juga dengan sabun deterjen apapun, maka dia akan mati. Maka kalau untuk perkiraan, kalau kita tidak melakukan social distancing atau physical distancing di Aceh, maka kasus ini tetap bakal ada. Walaupun trennya memang dalam beberapa hari kita kasus positifnya hanya 5, tapi kalau dari saya sendiri, saya belum yakin ini tidak ada lagi di Aceh. Karena apa? Arus masuk masih ada dari luar, ya, dari luar negeri kita arus masuk kita masih ada karena masih ada bandara. Kemudian dari luar Aceh juga arus dari jalur darat kita juga masih ada. Selama itu masih ada, maka kita tetap punya risiko untuk terpapar dengan COVID-19. Karena di Indonesia itu di tempat-tempat lain, provinsi lain itu masih tetap menularkan. Maka saya punya keyakinan kita belum masuk ke peak-nya, season-nya di COVID-19. Kita baru di awal-awal. Di awal-awal seperti ini, kemudian daerah-daerah masih tetap, seperti saya beberapa teman-teman laporkan juga, di beberapa daerah kabupaten kota itu warung kopi masih buka, kemudian tempat makan juga masih buka, dan itu mengundang orang banyak untuk datang membeli. Kita masih tetap akan berisiko dengan COVID-19. Ya, Pak Bia. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, dokter, ya, boleh ya? Ya. Karena ada waktu kita juga. Mungkin nggak di Aceh itu ada alat swab test? Karena kenapa cuma ada 7 tempat di Indonesia untuk tesnya? Ya, bisa saya sampaikan di sini bahwa Aceh sedang mempersiapkan 2 tempat untuk swab test, dan insya Allah pertengahan bulan April atau sampai dengan akhir April ini akan bisa beroperasi. Yang pertama itu adalah di Unsyah, di Fakultas Kedokteran Unsyah. Itu sudah ada alatnya, kita hanya tinggal regen-regen atau juga hal-hal yang akan kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah di Litbangkes Aceh di Lambaru. Itu mereka sedang memesan premiernya, dan insya Allah akan tiba dalam waktu 1 atau 2 minggu terakhir ini. Dan mudah-mudahan di awal Mei kita sudah bisa memeriksakan swab di sini di Aceh,
Dan jangan lupa kita semakin banyak bisa memeriksa swab di Aceh, maka semakin ada banyak kasus positif. Ini juga kita harapkan jangan nanti berpikir semakin banyak kasus positif, maka kita akan panik. Seperti sampaikan tadi, 80% kasusnya ringan dan berat, ringan dan sedang, maaf, dan hanya 15% kasusnya berat. Dari 15% itu 5% akan cenderung ke meninggal. Sehingga kenapa kasus meninggal kita di Indonesia itu banyak? Karena kita belum masif. Jadi belum pemeriksaan secara masif seluruh penduduk di Indonesia kita periksa. Kalau kita sudah masif, maka kita akan cepat penurunannya. Kalau kita belum masif pemeriksaannya, maka kita belum akan cepat penurunannya. Kenapa Korea itu dibandingkan dengan, jadi Korea dengan Amerika dibandingkan pada saat di awal, mereka tren naiknya sama ya, Korea dengan Amerika. Kenapa Korea itu sudah sekarang landai, cenderung menurun, sementara Amerika terus meningkat, karena pada saat itu Korea cepat untuk memeriksakan semua penduduknya dan kemudian diketahui dan dikarantina, sementara di Amerika masih sedikit yang diperiksa, tapi mereka terus menanjak naik. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah kita tetap cepat untuk memeriksakan diri kita semua, sehingga bisa kita ketahui apakah kita positif atau enggak. Setiap yang positif atau tidak pun, makanya sekarang arahnya adalah untuk karantina mandiri di rumah. Jadi tidak berhubungan dengan orang luar dulu, kalaupun berhubungan ada jarak 1 meter yang bisa kita lakukan setiap saat. Demikian Pak Bia. Ya, dokter, ternyata ada pertanyaan lanjutan dari ininya. Banyak pertanyaannya, boleh minta waktunya sebentar dokter ya? Ya boleh. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Dokter, ingin menanyakan, kadang kita mendengar berita orang positif COVID-19, namun kok malah dirawat isolasi di rumah. Bagaimana itu ya? Apakah sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya walaupun itu pasien dalam pengawasan atau juga positif COVID-19, tapi dengan gejala ringan, itu bisa kita isolasi di rumah. Walaupun kalau untuk kita sebenarnya belum bisa, karena terkait juga dengan seperti kemarin itu yang beberapa kasus yang sudah ada di Aceh, itu tetap diisolasinya di rumah sakit. Sampai kemudian kasusnya itu si bapak atau ibu itu dia terkonfirmasi negatif dengan pemeriksaan swab, baru dia dipulangkan. Dan kalau di luaran ya, itu pasien yang positif itu dengan gejala ringan itu bisa diisolasi di rumah. Jadi tidak harus di karantina di rumah sakit. Namun nantinya terkait dengan juga kondisi rumah sakit, mungkin kita belum terlalu banyak ya. Kalau kondisi rumah sakit kita masih cenderung masih ada beberapa yang kosong, seperti Rumah Sakit Zainal Abidin kita sudah menambah 12 ruang isolasi baru, hingga ada 18 dan akan ditambahkan lagi berikutnya, sedang direnovasi. Dan mudah-mudahan bisa menampung pasien-pasien yang juga dengan gejala yang sedang, walaupun sebenarnya gejala yang sedang ini bisa dirawat di luar Rumah Sakit Zainal Abidin. Zainal Abidin menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien-pasien yang berat. Jadi yang rumah sakit rujukan darurat, maaf, itu seperti Meraksa dan juga rumah sakit lainnya di seluruh Aceh itu menjadi yang darurat, itu bisa merawat pasien-pasien yang sedang. Nah, untuk di Aceh tetap kita sarankan bahwa sebenarnya untuk pasien-pasien yang positif konfirmasi tetap sebenarnya harus dikarantina di rumah sakit, karena terkait nantinya kalau di rumah tidak ada yang mengawasi, maka dia juga tidak bisa melakukan isolasi diri. Demikian Mbak Bia. Ya. Ada pertanyaan juga, Dok. Terima kasih Dok atas jawabannya. Ada pertanyaan lain ini. Apakah penyakit flu yang dirasakan sekarang itu seperti dulunya mewabah seperti COVID-19 yang sekarang? Bagaimana ya? Maksudnya penyakit flu yang influenza yang biasa itu, Dok. Apakah dulunya mewabah seperti COVID-19? Maksudnya influenza yang kita rasakan sekarang ini, Dok. Apa dulunya seperti COVID-19 ini kejadiannya itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya ke depan nantinya flu yang COVID-19 ini akan juga prediksinya yang akan juga menjadi flu yang sebelumnya juga kita rasakan. Cuman
ada juga beberapa penelitian menyampaikan ini seperti yang terkena pada penduduk Italia, mereka sudah, jadi virus ini dia bisa bermutasi ke bentuk lainnya yang bisa saja bentuk lainnya ini menjadi lebih berat. Ya, bentuknya ini akan lebih berat jadinya, sehingga mutasinya ini terus saja, sehingga kita tidak bisa melawan. Makanya lama-lama sebenarnya ini akan menjadi virus biasa, tapi ada juga yang kena yang berat dan meninggal, ada juga yang kena yang ringan. Ini terkait juga dengan imun tubuh kita dan juga cara bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Demikian Mbak Bia. Ya. Dok, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir nih dok ya. Maaf dok. Ya, apakah yang bisa dilakukan pertama sekali bagi penderita ketika ditetapkan sebagai status positif COVID-19, selain menjaga agar tidak tertular ke orang lain, karena seperti kita ketahui, sekali seseorang telah ditetapkan sebagai positif itu bukan akhir dari segalanya kan. Jadi tindakan apa yang bisa dilakukan pasien tersebut agar berubah menjadi negatif? Ya, yang pertama COVID-19 ini belum ada obat. Belum ada obat dan belum ada vaksin. Jadi walaupun banyak penelitian di seluruh dunia ya, tapi WHO belum ada kata sepakat dan belum ada penelitian yang betul-betul menunjukkan bahwa ada satu obat yang memang sudah positif untuk pengobatan COVID, belum ada. Sehingga beberapa trialnya itu sudah ada beberapa obat yang diberikan kepada penderita COVID-19 dan beberapa obat biarlah rekan-rekan di sejawat spesialis paru di seluruh rumah sakit di Indonesia yang melakukan terapi itu untuk terapi-terapi di pasien-pasien dalam pengawasan dan juga pasien-pasien yang positif COVID-19 ini di rumah sakit. Kemudian untuk kita sendiri adalah juga dari sistem imun kita, termasuk juga meningkatkan imun tubuh, kekebalan tubuh dengan pemberian vitamin C dan juga pemberian vitamin E, sehingga tubuh kita juga jadinya tambah bagus untuk imun, karena virus ini di tahap awal dia juga menyerang sistem imun kita. Jadi sistem imun kita harus lebih kuat sehingga bisa membunuh si virus. Dan virus ini bisa membuat sistem imun kita jadi kebingungan sehingga membunuh satu sama lain. Baru kemudian kita menang, dan sebenarnya di awal kalau memang kita punya kekuatan imun yang bagus, maka kita akan bergejala ringan. Nah, ini yang beberapa orang terkait gejala COVID ini masing-masing punya gejala sendiri. Namun sequelnya itu juga akan ada untuk gejala COVID ini. Mungkin demikian Pak Bia. Nah, ini pertanyaan terakhir dok, insya Allah dok ya. Apakah benar menjemur waktunya harus jam 10 baru bisa membunuh virus? Karena info-info ini masih simpang siur untuk waktu yang tepat untuk berjemur. Nah, untuk berjemur ini memang betul ya, masih banyak yang simpang siur, tapi bisa saya sampaikan ada seorang spesialis kulit di Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan bahwa memang bukan tergantung dari jamnya sebenarnya, bukan tergantung dari jamnya seperti disampaikan oleh beliau, bahwa ini terkait dengan UV index. Jadi kalau Bapak Ibu punya nanti aplikasi untuk pemeriksaan UV index, ultraviolet index ya, banyak kok aplikasi-aplikasi di Play Store atau juga Google Play Store segala macam, itu bisa kita download dan kita lihat misalnya di pagi hari jam-jam 8 itu UV index-nya sudah 3,3 atau 4. Jadi UV index antara 3 sampai dengan 7 itu sudah bagus untuk penjemuran. Dan bukan harus jam 10. Makan jam 10 itu sebenarnya kalau jam 10-nya di Papua ya itu memang sudah jam 12. Tapi jam 10-nya di Jakarta itu malah sudah UV-nya sudah di atas 7. Dan itu tidak bagus untuk kulit kita. Jadi ada terjadi aging atau penuaan di kulit, dan apalagi kalau kita tidak pakai sunblock. Jadi yang bagusnya adalah kita periksa dulu UV index-nya sekitaran. Biasanya kepagian kali juga tidak bagus. Jadi antara jam 8 ya,
jam-jam setengah 9 itu kita lihat, oh UV index sudah 4, maka kita bisa berjemur. Dan itu pun tidak lama, hanya 15 menit. Dan itu pun tidak setiap hari, hanya 2 sampai 3 kali seminggu. Dan itu pun sebenarnya juga kita harus dengan asupan vitamin D dari asupan makanan atau minuman. Jadi bukan dari sisi berjemur. Mungkin demikian Pak Bia. Baik, dokter. Sepertinya sudah semua pertanyaan yang ada ini, insya Allah semuanya terjawab pertanyaannya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah seminar kita di hari ini telah berjalan dengan lancar. Insya Allah kita akan ketemu lagi di seminar-seminar selanjutnya. Khususnya terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Iman Murrahman yang telah memaparkan presentasinya, mulai dari awal tadi informasi umum tentang COVID-19, serta pencegahannya dari level individu, komunitas, sampai dengan komunitas. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan, dokter, dan juga para pendengar semuanya. Terima kasih telah bergabung kepada kami. Ya, terima kasih. Mohon maaf kita tidak bisa berjabat tangan ya, jadi bisa berjabat tangan via online. Terima kasih atas juga undangan dari Bapak Ibu di Bilingual School. Mudah-mudahan bermakna dan bisa menjadi pedoman untuk kita menghadapi COVID. Harus menjadi. Terima kasih Pak Bia. Ya, terima kasih ya dokter. Terima kasih juga untuk para peserta. Semoga kita juga bisa menjadi duta untuk keluarga kita dan komunitas kita untuk semua melawan COVID-19 tersebut. Baik, mungkin kami akhiri dokter dan kami akhiri seluruh peserta semuanya. Demikianlah Fatih online seminar untuk hari ini. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil untuk kita bersama. Terima kasih semuanya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.